Oke, kita baru aja kelar ziarah di Masjid Agung Banten. Sekarang kita udah naik bis lagi menuju Gunung Santri untuk ziarah ke makam Syekh Muhammad Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Thorik Al Haya dan masih dengan edisi wisata religi. Hari belum terlalu siang nih, kita lanjut perjalanan ke makam Syekh Muhammad Soleh yuk. Letaknya di puncak Gunung Santri, Kecamatan Bojonegara, Cilegon, Banten. Kalau dari Google Maps sih waktu tempuhnya 26 menit, tapi nggak terasa loh, kita udah nyampe aja nih. Kita sudah sampai di sekitaran area Gunung Santri, tapi ini masih di kaki gunungnya. Sebenarnya bukan gunung sih, bukit lah ya. Memang ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi, cuma 500 mdpl katanya. Nah, sebelum kita nanjak ke area makamnya, kita mau istirahat dulu sebentar sambil nunggu sampai sholat zuhur di Masjid At-Taqwa, kampung Gunung Santri ini. Setelah sholat zuhur di Masjid At-Taqwa, kita langsung gas, jalan menanjak ke makam Syekh Muhammad Soleh. Siap-siap betis dan lututnya nih. Yuk, bisa yuk. Adek masih kuat. Baru setengah perjalanan tapi udah ngos-ngosan. Yang pegel, kita ngasuh bentar deh. Di saat kaki dan nafas lagi capek-capeknya, mata kita disajikan pemandangan yang indah banget dari atas sini. Gak cuma bisa ngelihat pemukiman penduduk, tapi juga bisa lihat pesona birunya laut dan kapal tongkang yang hendak berlayar maupun bersandar. Keren banget ya. Oke sahabat, nafas udah mulai teratur nih. Kita lanjut lagi nanjaknya. Mas Bud, kok turun lagi? Oh, kenapa? Capek? Nanjaknya lumayan. Jalannya nanjak terus. Gimana bang? Capek bang? Capek gila. Oh iya, pada ngeh nggak? Sepanjang perjalanan ini banyak banget kotak amal. Mungkin setiap 5-10 meter, peziarah bakal nemuin kotak amal. Konon sih, kalau kita masukin uang ke kotak amalnya, beban kita saat nanjak terasa lebih ringan dan lancar. Percaya nggak percaya sih ya? Saya sih nggak masalah ya, hitung-hitung sedekah juga. Syukur-syukur sebagian uang yang mereka dapatkan digunakan untuk perawatan lingkungan Gunung Santri ini. Tapi bakal disayangkan banget kalau ini jadi mata pencarian mereka. Soalnya kan fisiknya masih pada sehat. Tapi ini pendapat saya pribadi ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komen ya. Oke, kita lagi istirahat dulu di warung. Ini sama Ustadz Iip nih. Udah kaosan aja nih. Masya Allah, iya, gerah Ya. Tadi nanjaknya lumayan banget ya. lumayan banget, walaupun anak muda tapi tetap masih capek. Oke. Ini berapa meter kira-kira dari bawah tadi ya? Kira-kira dari bawah tuh 500 mdpl lah kalau misalkan 500 naik gunung mdpl dari bawah ya. ya, dari bawah lumayan. Ini tadi hampir setiap 10 meter tuh ada yang minta sedekah gitu ya. Setiap kalau misalkan di Gunung Santri itu setiap 5 meter ke depan ada yang minta sedekah. Mitosnya kalau misalkan orang yang mengasih sedekah diberikan kekuatan agar bisa naik sampai atas. Ya kurang lebih 20 menit lah kita jalan menanjak. Akhirnya sampai juga nih. Akhirnya kita sudah sampai di tempat makamnya. Ini di belakang sini. Tuh, dan ternyata ramai banget. Jadi kita harus ngantri dulu
nunggu pintunya dibuka. Di dalam bangunan berukuran sekitar 10 kali 10 meter inilah terdapat makamnya Syekh Muhammad Soleh. Lihat nih, orang-orang pada ngantri untuk bisa masuk ke dalam. Para peziarah banyak yang dari luar kota loh, seperti Bogor dan Tangerang. Syekh Muhammad Soleh merupakan santri Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Soleh untuk mencari putranya, yakni Maulana Hasanuddin yang berdakwah di Banten dan sudah lama tidak ke Cirebon. Kala itu mayoritas penduduk Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun sebagai Bupati Banten yang diturunkan dari ayahnya Prabu Surosowan atau Ki Gedeng, dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Dengan kegigihannya, akhirnya Syekh Muhammad Soleh bertemu dengan Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang dekat Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara. Namun Maulana Hasanuddin menolak kembali ke Cirebon karena masih ingin berdakwah di Banten. Maulana Hasanuddin pun menjadikan Syekh Muhammad Soleh sebagai penasihat dengan julukan Cilikoret. Dulu Syekh Muhammad Soleh itu tinggal di sini juga? Ya, waktu dulu bukan di sini. Jadi waktu dulu santrinya Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon. Terus Ditugasin ke sini. ya ditugasin sama Syekh Syarif Hidayatullah sampai di sini letaknya sampai dimakamkan di Gunung Santri. Jadi di sini tuh tempat perkumpulannya para ulama-ulama terdahulu sama santri-santri Syekh Muhammad Soleh. Syekh Muhammad Soleh pun membantu syiar agama Islam Maulana Hasanuddin yang mendapat tentangan dari Prabu Pucuk Umun. Sampai akhirnya Maulana Hasanuddin berhasil menguasai Banten lewat sabung ayam dengan Prabu Pucuk Umun. Dari beberapa artikel diketahui, sebagian masyarakat Banten meyakini Syekh Muhammad Soleh menjelma menjadi ayam jago yang bertanding melawan ayam milik Pucuk Umun sehingga memenangkan sabung ayam tersebut. Ya, tentunya kepercayaan ini sulit dibuktikan secara ilmiah ya, tapi nggak perlu diperdebatkan. Cukup dijadikan khasanah pengetahuan dan budaya aja, oke? Alhamdulillah selesai kita ziarah ke makam Syekh Muhammad Soleh di Gunung Santri. Kita akan lanjut ke Celongok, Pasar Kemis. Oke, sekian dulu di video kali ini. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa di video berikutnya di ziarah makam ke Celongok kita ya. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.